Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang eh, pertanyaan wawancara validasi RACI untuk SIM Yudisium UNESA. Kami kelompok 8 dengan anggota yang pertama ada Utbah Sakif dengan NIM 2205 1214 129. Yang kedua yaitu Intan Justisia dengan NIM 2205 1214 130. Lalu kemudian saya sendiri Egar Caesaryo F dengan NIM 2205 1214 134. Kemudian ada Ivander Brian Ramadan dengan NIM 2205 1214 150. Next. Untuk tujuan wawancaranya yaitu wawancara pada SIM Yudisium UNESA bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data mahasiswa sebelum proses yudisium dilaksanakan. Dalam tahapan ini, pihak fakultas atau dosen pembimbing melakukan verifikasi terhadap data yang diinput mahasiswa mencakup data pribadi, nilai akademik, dan berkas administrasi pendukung. Selain sebagai bentuk verifikasi, wawancara juga berfungsi untuk klarifikasi apabila terdapat data yang kurang sesuai atau memerlukan penjelasan tambahan. Proses ini membantu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil yudisium. Secara keseluruhan, wawancara pada SIM yudisium menjadi sarana evaluasi kesiapan mahasiswa menjelang kelulusan serta menjaga integritas dan transparansi proses yudisium, sehingga mahasiswa yang dinyatakan lulus benar-benar telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif yang berlaku di UNESA. Selanjutnya, untuk mahasiswa pengguna SIM Yudisium, kami menyiapkan pertanyaan yaitu tentang satu pemahaman tentang sistem. Pertanyaannya, menurut kamu tahu nggak sih apa tujuan utama dari SIM Yudisium UNESA ini dibuat? Untuk reaksi yang pertama, yaitu menggali pemahaman mahasiswa tentang fungsi dan sistem. Lalu untuk yang kedua, ada ceritain dong gimana pengalaman kamu waktu pertama kali pakai SIM Yudisium untuk urus Yudisium. Tujuannya adalah untuk menilai pengalaman langsung mahasiswa sebagai pengguna utama. Next. Lalu yang kedua ada kemudahan dan pengalaman penggunaan. Pertanyaan pertama itu, waktu kamu pakai sistem ini, panduannya menurut kamu mudah dipahami nggak? Eh, Tujuannya adalah untuk menilai kejelasan informasi yang diterima mahasiswa. Pertanyaan yang kedua, kalau dibanding proses manual, SIM Yudisium ini lebih praktis atau malah lebih ribet menurut kamu? Tujuannya adalah untuk melihat persepsi kemudahan sistem dari sisi pelaksana. Terus yang ketiga, dari semua fitur di SIM Yudisium, bagian mana yang paling kamu suka atau paling ngebantu banget? Tujuannya adalah untuk menggali fitur yang dirasa paling bermanfaat bagi pengguna. Next. Dan yang ketiga adalah kendala dan bantuan. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, pernah nggak ngalamin kendala pas pakai sistem? Misalnya kayak error, gagal, gagal unggah, atau sistemnya lemot. Tujuannya adalah untuk mengetahui hambatan yang dialami pengguna langsung. Yang kedua, kalau nemu kendala kayak begitu, biasanya kamu minta bantuan ke siapa? Untuk tujuannya, mengidentifikasi pihak yang dikonsultasikan mahasiswa. Yang ketiga, menurut kamu bantuan dari pihak tersebut cepat dan membantu nggak? Tujuannya untuk mengukur keefektifan komunikasi antar pihak. Next. Dan yang keempat, informasi dan notifikasi. Tujuannya, eh, pertanyaannya, kamu biasanya dapat info atau notifikasi status yudisium kamu dari mana? Dari sistem langsung atau dari pihak kampus? Tujuannya adalah menilai keefektifan saluran informasi dari sistem. Terus yang kedua, pertanyaannya, notifikasi atau info yang dikasih sistem sudah cukup jelas, belum buat membantu kamu mengerti progres yudisium kamu. Tujuannya adalah mengukur seberapa jelas penyampaian informasi sistem. Next.
Dan yang kelima, ada saran dan masukan. Pertanyaan yang pertama, kamu biasanya dapat info atau notifikasi status yudisium kamu dari mana? Dari sistem langsung atau dari pihak kampus? Tujuannya adalah untuk menilai efektifan saluran informasi dari sistem. Dan yang kedua adalah notifikasi atau info yang dikasih sistem sudah cukup jelas belum buat bantu kamu mengerti progres yudisium kamu. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa jelas penyampaian informasi sistem. Baik untuk yang B, untuk dosen atau pihak fakultas sebagai validator dan pelaksana sistem. Yang pertama ada pemahaman dan manfaat sistem. Pertanyaan yang pertama yaitu accountable. Menurut Bapak atau Ibu, apa tujuan utama penerapan SIM Yudisium di UNESA ini? Pertanyaan ini untuk menilai pandangan dosen terhadap manfaat dan tujuan sistem. Lalu pertanyaan yang kedua itu accountable. Pertanyaannya dari pengalaman Bapak atau Ibu, apakah sistem ini membantu mempercepat proses yudisium dibandingkan cara lama? Pertanyaan ini mengukur efektivitas sistem dari sisi pelaksana kebijakan. Lalu yang kedua, yaitu peran dan tanggung jawab. Pertanyaan yang pertama, dalam proses SIM yudisium, apa saja tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu secara langsung? Menjelaskan peran dosen atau admin dalam operasional sistem. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau boleh dijelasin, siapa saja yang termasuk pihak yang responsible, accountable, consulted, and informed di sistem ini? Tujuannya untuk menentukan pembagian peran antar pihak dalam struktur RACI. Lalu pertanyaan yang ketiga itu antara accountable sama consulted. Menurut Bapak atau Ibu, apakah pembagian peran antar mahasiswa, dosen wali, dan fakultas sudah berjalan jelas? Tujuannya menilai kejelasan koordinasi antar pihak. Lalu yang ketiga ada koordinasi dan efisiensi. Bagaimana koordinasi atau komunikasi antar pihak kalau ada data yang perlu direvisi di sistem? Tujuannya menggali mekanisme komunikasi dan konsultasi antar peran. Lalu pertanyaan yang kedua, accountable, apakah sistem ini sudah cukup mengurangi human error atau masih ada hal yang harus dilakukan manual? Tujuannya untuk mengukur sejauh mana sistem membantu efisiensi bekerja. Lalu pertanyaan yang ketiga, consulted, menurut Bapak atau Ibu, fitur apa yang paling berguna untuk mempercepat proses validasi berkas mahasiswa, yaitu untuk mengidentifikasi fitur kunci yang paling bermanfaat bagi validator. Lalu yang keempat ada evaluasi dan pengembangan. Apakah kendala terbesar yang biasanya Bapak atau Ibu hadapi saat menggunakan SIM Yudisium ini, yaitu untuk menggali hambatan dari pihak pelaksana sistem. Lalu pertanyaan yang kedua itu konsultan. Kalau boleh memberikan saran, apa yang bisa ditingkatkan agar kolaborasi antar pihak makin efektif? Tujuannya mengumpulkan rekomendasi perbaikan sistem. Lalu yang ketiga, bagaimana penilaian Bapak atau Ibu terhadap kesiapan SDM di fakultas dalam mendukung penggunaan sistem ini? Tujuannya menilai kesiapan sumber daya pengguna sistem. Next. Oke, seperti yang kita lihat dari tabel di bawah ini, terlihat bahwa setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi dengan pembagian raci yang jelas. Proses SIM yudisium bisa berjalan lebih terstruktur, efisien, dan transparan, yang menjadi dari 4 pihak. Pihak pertama, mahasiswa. Mahasiswa berperan aktif mengunggah data dan mengikuti proses yudisium. Mereka juga bisa memberikan masukan terhadap sistem, serta menerima informasi terkait status yudisium mereka. Nomor dua, dosen wali atau fakultas. Dosen wali berperan membantu kelengkapan berkas sekaligus memvalidasi data mahasiswa. Selain itu, dosen juga memberikan konsultasi teknis bila ada kendala. Tiga, operator atau admin akademik. Operator akademik menjadi pengelola utama sistem yang bertugas untuk melakukan pengecekan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar. Keempat, BAAK atau pimpinan. BAAK atau pimpinan bertanggung jawab atas hasil akhir yudisium serta menerima laporan perkembangan dari pihak terkait. Next. Oke.
Kesimpulan dari presentasi kali ini, wawancara pada SIM Yudisium UNESA berfungsi untuk memverifikasi data mahasiswa, memastikan kelengkapan persyaratan yudisium, serta menjaga transparansi proses kelulusan dengan penerapan pedoman teraci. Tiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga proses yudisium menjadi lebih efisien, akurat, dan terkoordinasi. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan ucap, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.